Pernahkah kamu merasa dunia ini penuh kepalsuan? Orang-orang mengejar harta, jabatan, dan popularitas, tapi kehilangan kejujuran pada dirinya sendiri? Nah, lebih dari 2000 tahun lalu, ada sekelompok filsuf yang sudah berani menantang semua itu. Mereka disebut kaum sinis. Filsafat sinisme adalah jalan hidup yang menolak kemewahan, menolak status sosial, bahkan menolak norma yang dianggap palsu. Mereka hidup seperti anjing jalanan, bebas, sederhana, dan hanya tunduk pada alam. Tapi, justru disitulah mereka menemukan kebebasan sejati. Mari kita selami bersama kisah tentang aliran filsafat sinisme. Sinisme berasal dari kata Yunani kinikos, artinya seperti anjing. Bukan penghinaan, justru simbol cara hidup mereka. Sederhana, tidak malu, dan bebas. Ia melihat bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada kekayaan atau kekuasaan. Baginya, satu-satunya kebaikan sejati adalah kebajikan. Semua selain itu, hanyalah hal yang bisa membuat manusia terikat. Antihenes mengajar di Kinosarges, gimnasium di Athena yang terbuka untuk orang-orang, bukan warga penuh. Dari sinilah muncul istilah kainik. Tokoh paling legendaris Diogenes dari Sinope. Kisah hidupnya penuh kontroversi. Ia konon dibuang dari kota asalnya karena memalsukan mata uang. Di Athena, ia memilih hidup di jalanan, tidur di dalam tong atau gentong besar. Ia membuang mangkuknya karena melihat seorang anak minum dengan tangan, lalu berkata, "Anak kecil ini lebih sederhana dariku." Siang hari, ia berjalan membawa lampu, berkata ia mencari manusia sejati. Ketika Alexander Agung menemuinya, Alexander bertanya, "Apa yang bisa kulakukan untukmu?" Diogenes menjawab, "Menyingkirlah. Kau menghalangi matahari." Sikapnya membuat orang menertawakan sekaligus kagum. Bagi Diogenes, hidup bukan soal kepura-puraan, tapi soal kebebasan batin. Kebajikan adalah satu-satunya kebaikan sejati. Segala sesuatu di luar kebajikan, harta, kekuasaan, bahkan keluarga, hanyalah tambahan yang bisa menipu manusia. Hidup sesuai dengan alam. Alam adalah guru terbaik. Kita harus hidup sederhana, tidak berlebihan, tidak dikuasai nafsu. Menolak norma sosial palsu. Kaum sinis berani melakukan hal-hal yang dianggap memalukan demi menunjukkan kepalsuan aturan masyarakat. Bahagia adalah ketika kita tidak bergantung pada orang lain atau benda luar diri kita. Sokrates mengajarkan pentingnya kebajikan. Sinis meneruskan, tapi lebih ekstrim. Plato percaya pada dunia ide, hierarki, dan struktur. Diogenes mengejek Plato. Ketika Plato mendefinisikan manusia sebagai hewan berkaki dua tanpa bulu, Diogenes membawa ayam yang dicabuti bulunya, sambil berkata, "Ini dia manusia Plato." Stoikisme lahir setelah sinisme, terinspirasi olehnya. Bedanya, Stoik lebih moderat, lebih cocok untuk kehidupan sosial dan politik. Sinis lebih ekstrim dan individualistik. Banyak orang Yunani menganggap sinis antisosial, gila, bahkan menjijikkan. Namun, bagi pengikutnya, mereka adalah ikon kebebasan. Filsafat ini menyingkap ilusi bahwa kita butuh pengakuan, status, atau kekayaan. Mereka mengajarkan bahwa penderitaan muncul karena kita terlalu terikat pada hal-hal yang sebetulnya tidak penting. Di era media sosial, orang berlomba-lomba pamer pencapaian, gaya hidup, dan kekayaan. Sinisme bisa menjadi kritik tajam terhadap budaya konsumerisme dan pencitraan. Minimalisme, gerakan anti-materialisme, bahkan sebagian gaya hidup digital detox punya semangat yang mirip dengan sinisme. Meski demikian, kita tidak harus hidup di tong seperti Diogenes. Yang penting adalah pesan dasarnya, kebebasan batin datang dari kesederhanaan. Aliran filsafat sinisme mungkin terdengar ekstrim, hidup di jalan, menolak aturan, bahkan menantang raja. Tapi, di balik semua itu ada pesan mendalam: jangan biarkan hidupmu dikendalikan oleh harta, status, atau opini orang lain. Kebajikan, kesederhanaan, dan kejujuran pada diri sendiri itulah yang abadi. Pertanyaannya, beranikah kita hari ini menjadi sedikit lebih sinis?